Menjadi pendengar yang baik adalah satu kunci untuk menjadi pembicara yang baik. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara Anda yang ingin menjadi seorang public speaker yang benar-benar handal, profesional, maka satu hal, yaitu harus berawal dari menjadi pendengar yang baik. Nah, bagaimana ceritanya seorang pendengar yang baik itu akan menjelma menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi seorang pendengar kemudian menjadi seorang pembicara. Ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi sebetulnya disitulah kunci rahasia untuk menjadi seorang pembicara yang benar-benar handal. Jadi dari pendengar dulu, menjadi pendengar dulu, baru kemudian setelah menjadi pendengar yang baik, Anda akan menjadi seorang pembicara yang hebat. Dari seorang penulis gitu ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang penulis, maka jadi pembaca yang baik dulu. Baru akan bisa jadi penulis. Sama dengan seperti itu ya. Oke, nanti akan kita buka lagi kenapa kok begitu gitu ya. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena filosofis sekali untuk menjadi seorang pembicara yang benar-benar handal di bidang apapun gitu ya. Apakah Anda sebagai seorang karyawan atau seorang manajer gitu ya, dalam artian mengelola sumber daya manusia yang ada, berbicara yang baik itu menjadi satu keharusan untuk jenjang karir Anda. Nah, kita akan buka semuanya di video kali ini, jadi jangan terlewatkan ya, simak terus sampai selesai. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like dan juga loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda. Oke, jadi untuk yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang filosofi atau mindset untuk menjadi pendengar yang baik ya. Kalau Anda ingin belajar yang lain tentang public speaking, misalkan bagaimana cara menghilangkan gugup, nervous, kemudian persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian juga bagaimana menulis naskah yang untuk nanti sosialisasi atau berbicara, semua sudah saya tulis di ebook public speaking ini. Jadi semua sudah saya tulis mulai dari awal sampai akhir ya, sampai evaluasi, semuanya ada di sini. Jadi Anda ingin belajar lebih detail tentang prakteknya, tentang bagaimana persiapannya, langkah-langkah tekniknya, semua ada di sini. Dan ini saya jual murah karena bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita jual hanya Rp17.000 saja. Nah, yang berminat silakan menghubungi nomor WA yang tercantum di bawah ini ya. Semuanya ada di situ kok. Nah, yang ini memang saya buat video untuk mindset. Jadi begitu Anda mendengarkan ini, belajarnya di ebook public speaking ini. Begini, satu contoh begini. Jadi kalau kita di media, kemudian kita berinteraksi dengan audiens, maka di situ kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Dengarkan apa yang menjadi permasalahan audiens kita. Dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh audiens kita itu dengan cara yang benar-benar empati ya. Empati itu artinya kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh audiens atau orang yang berbicara dengan kita. Itu namanya empati. Jadi kita dengarkan dengan empati sehingga kita benar-benar merasakan apa sih yang ada di dalam hati, dalam pikiran orang yang bersangkutan itu ya, sehingga dia berbicara dengan kita. Nah, begitu kita mendengarkan apa yang dia bicarakan, maka formula berikutnya adalah menanggapi apa yang ingin disampaikan itu. Jadi pertanyaan dan segala macamnya dengarkan dengan baik. Nah, begitu mendengarkan dengan baik, maka kita punya data untuk menyampaikan feedback kepada audiens atau orang yang bersangkutan itu. Kenapa itu menjadi pendengar yang baik akan membuat Anda menjadi pembicara yang baik juga. Nah, coba bayangkan begini dibalik. Kalau misalkan kita hanya ingin berbicara dengan berbagai kemampuan kita akan didengar, tapi kita tidak pernah mendengarkan orang, maka pembicaraan kita nggak akan nyambung gitu ya. Jadi tidak akan nyambung. Dan tujuan dari komunikasi dalam public speaking itu adalah ini, satu ini. Apa yang kita persepsikan, apa yang ingin kita sampaikan itu diterima dengan benar seperti apa yang kita inginkan oleh audiens kita. Jadi persepsinya sama.
Kalau kita berpikir tentang peristiwa ini adalah peristiwa A, kemudian kita ingin dampaknya orang-orang berjalan ke barat, kemudian itu diterima oleh audiens kita dan mereka mau berjalan ke barat, berarti kita sudah benar. Itu public speaking yang efektif dan efisien. Contoh begini, dulu Pak Karno itu kalau berbicara tentang nasionalisme, tentang revolusi, tentang pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa, beliau sangat jago gitu ya. Dan memang orasinya seperti itu, ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan begitu disampaikan ternyata masyarakat benar mendukung apa yang disampaikan oleh beliau dan bergerak seperti apa yang diinginkan oleh beliau tentang bagaimana kemerdekaan itu bisa kita raih. Nah, itu artinya apa yang dibicarakan, apa yang diterima oleh audiens kita itu sama, sehingga sama bergerak ke arah barat, sama bergerak ke arah kemerdekaan bangsa-bangsa, menghargai bangsa lain. Nah, itu efektif dan efisien. Karena itu tadi kuncinya, belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau sudah bisa mendengarkan dengan baik, kemudian kita menyusun formula. Nah, formulasinya bagaimana menyusun kalimat, menyusun paragraf, kemudian berbicara dengan audiens, semuanya sudah ada di ebook public speaking saya. Jadi ini mindsetnya, kemudian ebook public speaking saya ini akan menuntun Anda langkah demi langkah. Bagaimana membuat kalimat yang benar-benar menarik perhatian audiens, sehingga begitu mendengarkan di menit pertama, kedua, langsung ingin mendengarkan menit-menit berikutnya. Nah, ada di dalam ebook public speaking ini. Silakan Anda yang berminat bisa menghubungi nomor WA yang tercantum ini untuk mendapatkan ebook public speaking ini ya. Dan yang menariknya, selain harganya yang murah hanya Rp17.000 saja, Anda juga bisa konsultasi ya, free konsultasi sampai Anda mahir berbicara di depan umum. Jadi beli ebook public speaking ada diskon khusus kemerdekaan, Anda juga free konsultasi sampai Anda mahir berbicara di depan umum. Nah, ini yang jadi menarik karena apapun posisi Anda ini memerlukan kemampuan untuk berbicara. Jadi begini, ketika saya dimintai bantuan untuk mengatur sumber daya manusia di salah satu perusahaan penengah, karyawannya sekitar 300 orang, maka saya memerlukan orang-orang untuk menempati posisi-posisi yang krusial. Jadi misalkan ada supervisor, kemudian ada wakilnya, kemudian ada ketua grup, ada wakilnya juga, kemudian kepala produksi. Nah, ketika saya menyeleksi itu, maka saya perlu orang yang bisa berbicara. Kenapa begitu? Begini, kalau ketua itu kan nanti akan ketua grup katakanlah gitu ya, yang terdiri dari 10 orang atau 15 orang atau 20 orang ya, ketua grupnya. Nah, ketua grup ini kan akan menerima perintah dari manajer produksi gitu ya. Nah, ketika ketua grup ini dikumpulkan, katakanlah ada 12 atau 15 kepala grup gitu, ketua grup gitu ya, dikumpulkan kemudian menerima perintah, maka ketua grup ini harus mampu menyampaikan apa yang disampaikan oleh manajer produksi kepada anggotanya. Karena itu nanti akan dieksekusi gitu ya, akan dikerjakan di grup masing-masing. Nah, kalau kemudian ketua grupnya tidak mampu berbicara, akan susah. Karena itu seleksi di awal itu sudah menjaring bahwa siapa yang akan menjadi ketua grup, siapa yang akan menjadi supervisor. Karena kemampuan berbicara itu yang akan menjadi satu hal utama gitu ya. Ini soft skill tapi menjadi penting gitu ya. Karena hard skill-nya adalah bagaimana kita berproduksi, bagaimana kita mampu membuat produksi ini dengan kualitas yang sesuai yang diinginkan oleh pabrik. Kalau memang bagus ya bagus, kalau memang kualitas menengah ya menengah, kalau kualitas rendah ya rendah. Nah, itu kan sesuai dengan keinginan pabrik. Makanya berbicara itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk karir Anda. Jadi ketika dipilih pun kita harus memilih orang yang mampu berbicara terhadap grupnya, mampu briefing terhadap grupnya. Satu hal yang penting. Jadi selain hard skill, kemampuan soft skill ini juga sangat penting untuk menunjang karir Anda dimanapun posisi Anda, produksi, keuangan, administrasi, atau apapun ya. Nah, semuanya itu bisa Anda pelajari di ebook public speaking ini ya. Silakan ada yang ingin
mendapatkan e-book public speaking ini. Harganya murah, hanya Rp17.000 saja, dan Anda akan dapat free konsultasi via online sampai Anda mahir berbicara di depan umum. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.